Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Yesika Sylvia Lorenza, NIT 1908011031, Prodi D3 KPNA. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sendiadi Septia Famuji, NIT 1908011029, Prodi D3 KPNA. Di sini saya akan menerangkan tentang cara penyerapan bahasa asing dan juga kata serapan dalam bahasa Indonesia. Izin Mbak, izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama bisa Trianto, NIT 1908011030. Pada kesempatan ini saya syukur kepada Allah SWT telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saya itu mengenai serapan bahasa Indonesia. Ya, kali ini saya akan menjelaskan di slide. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian kata serapan dan mengidentifikasi kata serapan. Baik, untuk slide yang pertama yaitu tentang pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Untuk slide yang kedua yaitu tentang mengidentifikasi kata serapan. Adapun macam-macam dari kata serapan sendiri, yang pertama ada adopsi. Adopsi ini merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata. Jadi bahasa asing yang diambil adalah kata yang mempunyai makna sama. Kata serapan dengan proses ini tidak mengubah lafal dan ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang kedua ada adaptasi. Kata serapan melalui proses adaptasi ini disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya adalah maksimal atau dari kata maksimal. Yang ketiga ada terjemah. Proses ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat ada kreasi. Cara kreasi ini hampir sama dengan cara terjemahan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misalnya pada kata asing ditulis dalam dua kata atau lebih. Makna pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam satu kalimat saja. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara penyerapan bahasa asing. Bahasa asing dibagi menjadi 4 cara penerapannya. Yang pertama ada adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Yang pertama ada adopsi. Dalam adopsi ini, untuk mengambil makna kata asing secara utuh, contoh counter, studio, plaza. Yang kedua ada adaptasi, yaitu mengambil makna suatu kata, lalu ejaannya disesuaikan dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Contoh, internasional menjadi internasional cara membacanya. Yang ketiga ada terjemahan, yaitu mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, lalu ditentukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh, greenhouse yang dalam bahasa Inggris diartikan menjadi rumah hijau, diartikan menjadi bahasa Indonesia menjadi kalimat rumah kaca. Yang keempat ada kreasi, yaitu memiliki cara seperti penerjemahan, tetapi kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang sama seperti penerjemahannya. Contoh, spare part menjadi suku cadang. Selanjutnya, tata cara penyerapan bahasa istilah. Yang pertama, istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang umum. Contoh, delete atau hapus, exit, keluar, cancel, batal. Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang tidak umum. Scan menjadi scanner untuk memindai. Istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang lazim. Contoh, baik sama dengan aman.
Istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang tidak lazim. Contoh download atau unduh, kalimat upload menjadi unggah. Yang kelima adalah istilah asing diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata serapan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa lain yang pernah berhubungan. Yang pertama terhadap penjajah, Portugis atau Belanda. Yang kedua melalui perdagangan Tionghoa, Sanskerta, Arab. Yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan, Inggris. Contohnya, mungkin dari bahasa Arab yang artinya mukkinun. Bengkel dari bahasa Belanda, winkel, pojok atau toko. Tetapi dari bahasa Sanskerta, tatapi. Namun itulah. Meski dari bahasa Portugis, masquil, walau. Dan terakhir kongko dari bahasa Hokkien, kongko atau bercakap. Ini adalah contoh kata serapan yang pernah bahasa asing yang pernah masuk ke Indonesia. 1 India, 2 Cina, 3 Arab, 4 Portugis, 5 Belanda, 6 Jepang, terakhir Inggris. India. Ya, pertama India. Ini memang dahulu kala kita menganut pemahaman Hindu-Buddha seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Itu adalah peninggalan dari India. Awal mulanya ya itu tadi, karena Indonesia mempunyai letak strategis sehingga alur perdagangan internasional itu sangat lancar di sana, dan juga memiliki banyak kekayaan alam yang sangat asri dan terkenal dengan masyarakatnya yang ramah-tamah, gotong royong. Itu simbol dari bangsa Indonesia. Ya, religius. Selain dari perdagangan, ya dari religius tersebut. Yang kedua yaitu Cina. Cina ini sama dengan dia, yaitu lewat perdagangan. Setelah itu ini tidak religius tapi politik. Ya, politik. Dia bahasa Cina ini sudah menjelajah ke beberapa provinsi di Indonesia, itu meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, bahkan sampai juga ke Maluku Utara, bahkan sampai ke Jawa Timur. Sempat melewati kerajaan Kauripan. Kata-kata yang sering dilontarkan bangsa Cina dulu, seperti angplo, bakso, cet, giwang, kue, santan, dan yang ketiga yaitu nutur dan bangsa Arab. Sama awalnya mulai perdagangan, setelah itu bersama dengan India tadi, religius. Dimulai dari abad 7. Ya, itu ini tidak religius tapi politik. Ya, dia bahasa Cina ini sudah menjelajah ke beberapa provinsi di Indonesia, mengikuti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, bahkan sampai juga ke Maluku Utara, bahkan sampai ke Jawa Timur. Sempat melewati kerajaan Kauripan. Kata-kata yang sering dilontarkan bangsa Cina dulu, seperti angplo, bakso, cet, giwang, kue, santan, tahu. Yang ketiga yaitu nutur
bangsa Arab. Sama awalnya mulai perdagangan, setelah itu bersama dengan India tadi ya, religius, dimulai dari abad 7 ya, tapi yang sangat berpengaruh itu melalui religius, karena banyak kerajaan Islam yang sudah muncul di Indonesia itu setelah kerajaan Hindu-Buddha hancur, kemudian kerajaan Islam menguasai, dan bahasa Arab ini sudah mulai bermunculan, seperti banyaknya diadakannya pengajian, sudah muncul dan mempelajari Al-Quran, bahkan sholawat, bahkan dikreasikan lagi peninggalan Hindu-Buddha dulu itu, seperti wayang, terus karawitan itu dimodifikasi oleh para dulu itu di kerajaan Demak, yaitu Wali Songo itu dulu itu, lebih tepatnya Sunan Kalijaga yang merubah gending itu menjadi sholawat seperti Juroyo, Dandang Gulo, dan lainnya. Dengan Portugis ini penjajah. Di awal mula perdagangan cuma dia ingin menguasai Dandang Gulo dan lainnya. Dengan Portugis ini penjajah. Di awal mula perdagangan cuma dia ingin menguasai Malaka pada tahun 1511 itu dengan cara mendekati para masyarakat, berhubungan baik, tetapi mempunyai tujuan yang tidak baik, yaitu memperadu domba dua etnis, sehingga terjadi peperangan. Namun sempat dibatalkan oleh pahlawan. Tengku Imam Bonjol itu dia tidak mudah untuk diliberalisasi, sehingga tidak terjadinya perang adu domba ini, sehingga Portugis dipukul mundur oleh kerajaan Goa ini. Seperti bahasa yang dilontarkan Portugis, Algojo, bangku, dadu, gardu, meja, picu, renda, dan tenda. Slide ke-16 yaitu Belanda. Belanda mendatangi, awal mulanya masih sama dengan Arab, India, yaitu perdagangan, tapi hampir sama dengan Cina, yaitu diplomatik, politik. Ya. Kalau kita belajar dari sejarah Indonesia, Belanda sudah menjajah Indonesia itu berabad-abad, beratus-ratus, mungkin 365 abad kita dijajah. Maka tidak mungkin kita tidak bisa bahasanya. Semakin suatu negara itu menduduki negara jajahannya, semakin dia menggunakan bahasa asing secara umum, sehingga para masyarakat Indonesia ini sudah mulai mengerti arti kata tersebut dan maksud arti kata tersebut. Seperti contohnya abonemen, bangkrut, dongkrak, embel, formulir, dan tekor, dan masih banyak lagi kata-kata Belanda yang pernah kita pelajari. Yang terakhir, Inggris sebagai bahasa ini. Nah, ini berawal ya perdagangan, selain perdagangan juga diplomatik,
Selain itu agresi militer juga yang dilakukan Inggris dulu kepada Indonesia, seperti Raffles menginvasi Batavia yang sekarang dikenal dengan Jakarta pada tahun 1911 selama 5 tahun. Jadi Inggris sudah mulai memperluas bahasa asingnya terhadap penduduk-penduduk Indonesia. Selain di Batavia, Inggris ke Bengkulu, setelah itu ke Padang. Setelah ke Padang, mereka menyisir pusat pemakaian bahasa Melayu itu, dijajah dengan bahasa asing mereka. Terakhir yaitu Jepang. Jepang ini meskipun kita tidak dijajah lama, tapi rasanya seperti babat-babat karena Jepang terkenal dengan wajib militernya yang sangat mengerikan. Ya, penjelasannya penduduk Jepang di Indonesia yang selama 3,5 tahun tidak meninggalkan warisan yang dapat bertahan melewati beberapa angkatan. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang digunakan umumnya bukan hasil hubungan bahasa pada masa pendudukan, melainkan imbas kekuatan ekonomi dan teknologi. Jadi ini tidak perdagangan, namun penjajahan secara liberalis dan kolonialis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Izin Pak, izin Bu, ini hasil presentasi yang kelompok kami sembahkan untuk Bapak Ibu dan para pendengar dan menyaksikan. Semoga diberi kesehatan di masa pandemi ini dan diberkahi semua urusan duniawi maupun dunia akhiratnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.